guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Gisela Octavelia, nomor absen 17 dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 2 Banjarmasin. Di sini aku bakal jelasin tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selama ini kita pasti mengira semua jenis air merupakan konduktor. Namun pada tahun 2016 dilansir dari St. Lord berdasarkan pengertian yang dipimpin oleh Mark Jason dari Yale University menyatakan bahwa air yang benar-benar murni tidak dapat menghantarkan listrik. Molekul air yang sudah mengandung ion-ion dari berbagai zat yang sudah terionisasi dalam air itu merupakan larutan elektrolit. Zat yang berupa senyawa atau molekul yang terkandung dalam larutan itu sangat menentukan apakah larutan itu penghantar listrik yang baik atau tidak. Karena selain air ditemukan di alam bebas, air juga merupakan komponen utama dalam tubuh loh. 60-70% dari massa tubuh manusia adalah air. Pentingnya kita mengetahui air dan sifat kandungan dalam air. Sesuai dengan penamaannya, yang mengandung kata larutan, yang memiliki wujud yang berupa larutan. Apakah larutan itu sama dengan air biasa? Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya, tidak. Larutan tidak sama dengan air biasa, melainkan merupakan suatu campuran yang bersifat homogen, yang terdiri dari dua atau lebih zat. Yang dimaksud bersifat homogen adalah larutan memiliki komposisi yang merata, atau sebagian volumenya akan mengalami komposisi atau sifat yang sama. Pengertian larutan. Zat yang jumlahnya sedikit disebut zat terlarut atau solut. Zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain disebut pelarut. Larutan gula. Gula merupakan zat pelarut, air merupakan pelarut. Sedangkan larutan garam, garam merupakan zat terlarut, air merupakan pelarut. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan lemah. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, yaitu yang terurai atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air atau dalam keadaan lebur. Yang kedua, larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah yaitu elektrolit yang tidak sempurna atau mengalami ionisasi sebagian, sehingga jumlah zat yang terurai menjadi lebih mengantar listrik yang buruk. Larutan non-elektrolit. Kebalikannya dari larutan elektrolit, larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak memancarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit kalian bisa lihat pada gambar berikut. Beberapa larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit serta reaksi ionisasinya kalian bisa melihat pada tabel berikut. Senyawa ion. Sesuai dengan namanya, senyawa ini terdiri dari ion-ion yang bergerak bebas dalam pelarutnya. Contohnya larutan NaCl, di mana ion-ion Na positif dan Ci negatif. Senyawa NaCl hanya dapat menghantarkan listrik jika dilarutkan atau dilelehkan. Senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen bersifat polar apabila dilarutkan ke dalam air. Antara molekul air dan molekul zat terlarut akan terjadi tarik-menarik yang cukup kuat untuk memutuskan ikatan-ikatan molekul tertentu dan membentuk ion. Contoh larutan yang termasuk dalam senyawa kovalen polar adalah larutan HCl. Nah, itu rumusnya bisa kalian perhatikan. Loh, kok tiba-tiba hilang? Seperti dia yang tiba-tiba hilang tanpa jejak AZ. Oke, langsung saja kita sambung. Jadi ini rumusnya HCl ya. Untuk mempermudah kalian mengingat dan memahaminya, kalian bisa lihat pada tabel berikut perbedaan elektrolit pada senyawa ion, kovalen polar, dan kovalen non-polar. Derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah parameter larutan elektrolit yang berupa perbandingan antara dua zat yang mereka lawan mula-mula. Nah, bisa kalian perhatikan ya pada rumus berikut. Tenang, rumusnya gak bakalan hilang kok. Dia akan setia menemani kalian. Oke, langsung saja. Di mana alfa sama dengan ionisasi.
Dengan adanya ketentuan-ketentuan, maka alfa sama dengan 1, maka zat mengalami ionisasi sempurna atau digolongkan asam atau basa kuat. Jika 0 lebih besar dari alfa lebih besar dari 1, maka zat mengalami ionisasi sebagian atau dapat digolongkan asam atau basa lemah. Nah, jika alfa sama dengan 0, maka tidak mengalami ionisasi sama sekali. Penerapan larutan elektrolit. Meskipun rasanya terdengar cukup asing di telinga kita dan jarang dipakai dalam komunikasi sehari-hari, sebenarnya manfaat dari larutan elektrolit maupun non-elektrolit banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari loh guys. Salah satunya larutan elektrolit dalam bagi tubuh manusia. Kalian pernah nggak mengalami dehidrasi? Apa itu dehidrasi? Apa contohnya? Langsung saja kita bahas ya. Dehidrasi adalah keadaan di mana tubuh kita kekurangan cairan atau larutan oralit. Kita jelaskan? Langsung saja kita berikan contohnya. Cairan oralit tersendiri terdiri dari air, gula, dan garam, dan biasa dikonsumsi untuk mencegah dehidrasi pada orang yang sedang diare atau muntah. Tidak hanya itu loh, larutan elektrolit juga berguna terkait dengan metabolisme tubuh, seperti sebagai ion pengaktif enzim, pelancar impuls pada saraf, dan lain-lain. Selain itu, larutan elektrolit juga banyak digunakan atau diterapkan untuk sel elektrokimia seperti bahan pengisi aki, baterai, dan lain-lain. Ya, sudah berpisah nih. Oke lah, sekian dari Grace, terima kasih ya. Semoga videonya bermanfaat untukmu.